Baik, ada beberapa bahan yang mesti kita pahami untuk pagi hari ini. Yaitu pertama kita memahami kelainan-kelainan yang ada di rongga mulut, seperti herpes stomatitis, oral thrush, atau necrotizing ulcerative gingivitis, dan juga kelainan pada esophagus berupa odinofagia dan disfagia. Odinofagia dan disfagia ini bukan merupakan penyakit, tapi merupakan keluhan yang sering pada esophagus. Pertama kita masuk dulu pada kelainan rongga mulut. Kita tahu dulu bahwa rongga mulut dan mukosa itu merupakan target dari berbagai penyebab atau penyakit. Bisa disebabkan oleh infeksi, bisa juga virus atau bahan kimia yang menyerang rongga mulut dan mukosanya. Dan ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai penyebab, ya. Apakah peradangan atau merupakan bagian dari penyakit sistemik yang ada di rongga mulut dan mukosanya. Contoh sederhana adalah virus herpes misalnya. Virus herpes ini kita tahu adalah virus DNA yang dua tipe yang ada, yaitu virus herpes simplex tipe 1 dan tipe 2. Tempatnya juga berbeda, di mana infeksi virus herpes tipe 1 ini mempengaruhi wajah dan mulut, sesekali atau jarang dia menyerang alat kelamin. Sementara infeksi herpes simplex 2 ini biasanya sering pada menyerang alat-alat kelamin. Dan masalahnya yang sama adalah kedua virus ini dapat menyebabkan penyakit itu berulang-ulang terjadi. Penularan daripada herpes ini, yang untuk yang tipe 1 itu biasanya penularan kontak oral ke oral biasanya. Dan ini biasanya infeksi ada di dalam sekitar mulut. Ini yang kita sebut dengan herpes oral. Atau disebut dengan herpes orolabial, atau oral labial, atau oral facial. Kemudian penularan herpes tipe 1 ini, penularannya juga kadang-kadang atau jarang itu pada kontak oral genital. Ini yang kita sebut nanti herpes genital. Sementara yang tipe 2 ini hampir selalu atau bahkan sering itu kontaknya adalah genital ke genital. Dan infeksinya ini biasanya dari genital atau anus. Ini yang kita sebut dengan herpes genital. Infeksi virus herpes ini biasanya bentuk daripada infeksi ini biasanya berupa laserasi atau dalam bentuk vesikel atau ulcer. Jadi kadang-kadang dia juga berisi cairan atau luka yang menganga yang kita sebut dengan ulcer, dan biasanya di sekitar mulut. Dan biasanya ini teratur biasanya sehubungan dengan distribusi saraf yang terjadi. Dan biasanya infeksi yang paling menular itu adalah pada saat ada gejala. Tetapi biasanya pun tanpa gejala bisa juga menular. Yang khas daripada bentuk klinisnya adalah adanya nyeri dan panas yang sangat luar biasa. Nah, diagnosis dapat kita tegakkan melalui klinis. Klinis tadi adanya nyeri, panas, kemudian bisa timbul gejala-gejala prodromal seperti demam, menggigil, kadang-kadang bisa juga timbul. Itu dari sisi klinis. Kemudian kita lihat dari gambaran infeksi atau lokalisnya. Tadi kita sebut seperti vesikel atau ulcer, atau mungkin kemerahan atau laserasi. Dan di tempat-tempat predileksi yang perlu kita perhatikan, apakah dia di daerah wajah, di oral, atau mungkin di daerah genital atau anus misalnya. Kemudian juga kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan laboratorium, apakah pemeriksaan morfologinya yang diambil dari vesikel yang utuh tadi, atau mungkin untuk kita duga sebagai suatu kelainan virus, maka kita kultur juga virusnya, atau DNA virus yang kita periksakan. Atau juga beberapa penelitian bisa juga dengan melakukan pemeriksaan serologis, apakah ada antibodi untuk satu konfirmasi diagnostik. Bagaimana cara terapinya atau manajemennya? Yang pertama, usahakan asupan cairan yang cukup dan diet yang lunak supaya bisa masuk ke dalam mulut. Misalnya, karena kadang-kadang kelainan itu ada di dalam mulut, bahkan bisa menimbulkan nyeri di mulut. Oleh karena itu asupannya mesti cukup dan dengan diet yang lunak. Asupan cukup ini maksudnya kalau pasiennya misalnya mengeluh tak bisa menelan misalnya, maka diusahakan bagaimana caranya supaya bisa masuk makanannya. Itu artinya asupan cairan yang cukup. Demikian juga dengan gizinya.
Karena biasanya kalau penyakit-penyakit disebabkan oleh virus ini memerlukan ketahanan atau peningkatan daya tahan tubuh. Oleh karena itu asupan makanan atau cairan itu harus cukup dan usahakan makanan itu yang guna. Kemudian atasan nyeri dan demam. Nyeri ini memang kadang-kadang ada yang tahan, ada yang nggak tahan, tapi rata-rata nggak tahan pasien. Nah, ada beberapa terapi yang bisa diberikan untuk kontrol nyeri lokal yang terjadi. Bisa di mulut, bisa obat kumur-kumur kita berikan. Contohnya lidocaine hidrochloride 1% misalnya. Itu untuk kumur-kumur. Dalam rangka untuk mengontrol nyeri yang ada di mulut. Kemudian obat kumur-kumur dengan tetrasiklin misalnya. Jadi ada kapsul tetrasiklin dicampurkan dengan air hangat, kemudian dikumur-kumurkan. Kemudian juga bisa kita gunakan penggunaan anestesi topikal yang tadi. Ya, jadi satu penelitian randomized control trial ini ada yang membuktikan bahwa tetrakain topikal mengurangi waktu rata-rata hilangnya ulcer dibandingkan placebo. Jadi ternyata penyembuhan untuk lupus yang terjadi pada pasien-pasien dengan herpes ini bisa berkurang dengan pemberian tetrakain atau anestesi topikal. Kontrol nyeri lokal bisa juga kita gunakan dengan menggunakan antivirus yang topikal. Jadi suatu penelitian juga menunjukkan bahwa 1% acyclovir topikal ini akan mengurangi durasi nyeri dan gejala. Lumayan itu. Ya, mengurangi durasi nyeri dan gejala ya, karena memang gejala nyerinya ini bisa terus ini. Jadi tanpa berhenti dia kadang-kadang terus saja terasa panas dan nyeri. Dan biasanya pasien akan mengeluh dan segera akan minta pertolongan. Itu saking beratnya atau tingginya derajat nyeri pada pasien herpes ini. Kemudian untuk obat-obat topikal yang lain, misalnya kita gunakan krim sengoksida misalnya. Ini terbukti bahwa bisa mengurangi waktu penyembuhan dibandingkan dengan placebo. Cuma hati-hati, ini biasanya bisa mengiritasi kulit. Ya, oleh karena itu perlu hati-hati. Nah, untuk kontrol demam atau keluhan sistemik lainnya, biasanya kita menggunakan paracetamol atau ibuprofen untuk mengurangi demam dan nyeri. Cuma hati-hati, adanya peningkatan bilirubin dan peningkatan enzim hati. Kemudian beberapa antiviral yang kita gunakan secara oral, misalnya. Ya, biasa kita gunakan acyclovir misalnya, dimulai dalam 3 hari pertama dengan dosis 15 mg per kilogram badan, diberikan dalam 5 kali sehari. Kita gunakan 5 sampai 10 hari. Acyclovir ini yang tadi kita lihat juga ada topikalnya ya. Kemudian apa yang terjadi? Komplikasi yang terjadi adalah bila pada pasien-pasien HIV ini, maka biasanya gejalanya akan lebih berat biasanya. Karena memang HIV itu juga sudah terjadi gangguan imun daripada tubuh ya. Kemudian bisa terjadi encephalitis, jadi infeksi otak juga bisa terjadi, atau keratitis, infeksi di mata dari herpes ini. Kemudian komplikasi yang lain adalah adanya herpes neonatus, herpes pada bayi. Itu hampir 10 dari 100 kelahiran, kalau ada ibunya herpes, maka sering menimbulkan apalagi herpesnya herpes genital atau tipe 2 tadi. Dan ini bisa menimbulkan kecacatan neurologis atau kematian pada bayi. Kemudian komplikasi sosial dan kemasyarakatan. Ya ini memang kadang-kadang ya, pasien-pasien kita itu dengan herpes genital itu malu kadang-kadang berjumpa dengan dokternya, apalagi berjumpa dengan yang lainnya. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Makanya kadang-kadang kita mesti membuat pasien kita itu bisa nyaman untuk berhadapan dengan kita. Makanya kalau kita sekarang skill lab gastrointestinal system misalnya, maka dari anamnesis tadi kita supaya benar-benar mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh. Bertanya itu dengan bersungguh-sungguh sehingga kadang-kadang pasien yang tadinya malu untuk mengeluarkan keluhannya bisa mengeluarkan keluhannya dengan baik. Nah, komplikasi yang lain adalah dermatitis herpeticum, dan ini yang sering menimbulkan gejala yang terus-menerus karena gitu. Ya, bahkan nyerinya itu kita sebut dengan herpetitis neuralgia. Jadi terus-menerus, bahkan dengan pada saat sudah hilang keluhan lokalnya, apakah ulcer atau vesikelnya sudah hilang atau lasernya sudah hilang, gejala juga masih bisa timbul. Jadi nyeri dan panasnya itu bisa terus timbul. Nah, ini mungkin yang kadang-kadang menimbulkan keluhan yang sangat berat dari pasien kita. Kemudian selanjutnya adalah herpes stomatitis ya. Jadi herpes yang menyerang daripada mulut tadi. Biasanya pada pipi, lidah, atau gigi gipa, atau pada langit-langit atau pala tubuh. Gambaran klinisnya tadi kita sebutkan, salah satunya adalah erupsi vesikular ya. Dan biasanya ini
unilateral dan linear, ya, sesuai dengan distribusi saraf. Jadi sekali lagi, herpes ini sering mengikuti distribusi saraf. Makanya kalau saya bilang bentuknya itu, bentuk nanti ulcernya itu dia bersusun dengan baik, dia cantik, sesuai dengan distribusi sarafnya. Dan memang alhamdulillah sembuh biasanya tanpa parut. Memang cuma kadang-kadang perlu adanya kita perhatikan adanya dijumpai post herpetic neuralgia. Jadi nyeri ataupun panas yang terus-menerus. Walaupun keadaan parutnya sudah tidak ada lagi atau vesikelnya sudah tidak ada lagi atau ulcernya sudah tidak ada lagi. Beberapa terapi oral yang bisa kita berikan adalah acyclovir, famciclovir atau palciclovir. Dan ini akan memperpendek masa penyembuhan dari post herpetic. Ini yang perlu diperhatikan. Ini adalah beberapa lokasi yang bisa kita catatkan, ada beberapa gambar. Ya, ini di gingiva, misalnya itu ini di bibir, atau ini mungkin di langit-langit. Baik, selanjutnya kita masuk kepada apa yang kita sebut dengan oral thrush. Dan biasanya lesi putih pada mukosa mulut. Secara klinis ada beberapa empat tipe ya, tipe pseudomembran. Jadi gambarannya itu seperti membranus. Itu berada di daerah dengan penebalan lunak berwarna putih krim dan permukaan berdarah bila digosok. Jadi mudah berdarah ini. Kemudian ada tipe erematus, jadi merah, lebih merah. Ini biasanya datar dan terkadang nyeri yang timbul. Atau candida leukoplak ya. Ini penebalan putih yang tidak dapat diangkat, sulit diangkat biasanya. Kalau pseudomembran itu langsung berdarah, kalau ini sulit diangkat. Dan ini yang sering disebabkan oleh candida. Kemudian adanya beberapa fisur atau garis-garis luka yang sakit pada sudut mulut. Ini kita sebut dengan angular cheilitis. Ini sering pada anak-anak ini kalau kita lihat ini. Kemudian penyebab daripada oral thrush itu biasanya kalau ada pertumbuhan candida, itu misalnya pada pasien-pasien yang sakit berat misalnya. Jadi pada pasien yang sakit berat ini kita hati-hati, kadang-kadang mesti kita periksa juga apakah sudah timbul jamur bila pasiennya sepsis misalnya. Ini menjadi salah satu perhatian kita, jangan sampai terlengah dengan adanya infeksi jamur. Maka kadang-kadang dibuka nanti mulutnya. Kita melakukan pemeriksaan fisik itu lengkap. Misalnya pasien datang dengan kesadaran menurun, masuk ICU, kemudian kok demam terus, maka kita periksa mulutnya, oh ternyata ada leukoplak yang putih, ada oral thrush misalnya. Oh, ini kemungkinan besar adalah candida. Atau pasien-pasien menggunakan kortikosteroid yang lama. Nah, ini juga penting juga kita perhatikan karena dia pasti akan menekan imun sistem dan akan menimbulkan pertumbuhan jamur ya, pertumbuhan candida yang tak terkendali. Nah, atau pada pasien-pasien dengan HIV atau AIDS. Maka salah satu tanda daripada diagnostik fisik daripada pasien HIV itu adalah adanya oral thrush di mulutnya. Maka kita minta buka untuk mulutnya, kita lihat nanti ada oral thrush yang jelas sekali. Nah, atau adanya perubahan atau ketidakseimbangan antara mikroorganisme dalam mulut, yang biasanya karena pemakaian antibiotik yang lama. Ya, makanya kalau memang antibiotik itu biasanya kalau nggak 5 sampai 7 hari, ada beberapa yang sampai 14 hari. Tapi kadang-kadang kita lupa kalau udah sampai ruangan itu, kadang-kadang pasiennya itu udah 5 hari pakai antibiotik terus. Tapi demamnya nggak turun-turun terus. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita, kemungkinan besar sudah terjadi pertumbuhan candida. Ya. Atau pada pasien diabetes, ya, di mana diabetes ini juga sering menemukan luka yang lama, dan luka yang lama itu kadang-kadang nggak sembuh-sembuh. Nah, rupanya kadang-kadang penyebabnya adalah jamur. Ya, pemeriksaan atau tes daripada candida itu, bila kita lihat ada lesi putih di mulut, lidah, atau pipi, apakah bisa disikat atau diberas, kemudian terlihat ada kemerahan, nyeri, dan bisa berdarah. Ini yang penting juga. Kadang-kadang kita mesti melakukan itu. Apakah itu dengan tang spatel atau dengan HAS misalnya gitu. Kemudian pemeriksaan mikroskopik jaringan lesi untuk melihat adanya infeksi daripada candida. Terapinya adalah untuk mengontrol pertumbuhan candida ya. Biasanya diberikan anti jamur, apakah itu nistatin atau itu atau oral bisa juga dengan memberikan infus ya. Jadi kalau pasien-pasien yang sudah berat ada di ICU, biasanya kita tidak memberikan oral lagi, apalagi yang sudah lama dalam perawatan, biasanya juga lambungnya juga sudah bermasalah, biasanya kita berikan melalui terapi daripada injeksi atau infus ya. Dan kadang-kadang bisa juga kita berikan dengan single dose ya. Tapi kalau bisa oral biasanya lebih lama daripada injeksi. Prognosisnya ini biasanya
Yang paling sering itu adalah mengganggu proses makannya. Makanya kadang-kadang pasien yang ada gangguan oral thrush ini sering badannya lebih kurus ya. Biasanya oral thrush ini sering berulang kadang-kadang ya. Berulang sehingga nanti baik sebentar berulang lagi, baik sebentar berulang lagi sehingga menimbulkan gangguan berat badan katanya gitu lah biasanya. Atau bisa dia meluas ya, bisa di lidah pindah ke langit-langit atau kepala tum, bisa ke pipi, bahkan bisa sampai ke tenggorokan ya. Dan ini biasanya akan menimbulkan keluhan sistemik yang berat. Baik, kemudian kita masuk satu diagnostik kita sebut dengan acute necrotizing ulcerative gingivitis atau dengan disebut dengan trans mouth atau Vincent infection. Lokasinya biasanya di gingiva. Gambaran klinisnya berupa sakit, kemudian ada perdarahan, atau ada nekrosis dan ulcerasi, ada ulcer di gingiva. Dan biasanya disertai dengan pembesaran kelenjar lim. Maka sekali lagi kalau ada luka dimanapun itu berada, maka pemeriksaan kita mengarah ke kelenjar lim dulu. Apakah itu ulcer, apa itu periksa juga kelenjar lim. Kalau ada benjolan di mana, maka kita periksa juga kelenjar lim. Adakah pembesaran kelenjar lim atau tidak. Maka kalau kita tengok buku fisik diagnostik itu, ada beberapa yang memang mewajibkan kita untuk melakukan pemeriksaan kelenjar lim. Apakah itu di bawah dagu, apakah itu di leher, apakah itu di ketiak, di inguinal, itu menjadi penting. Dan biasanya ini menimbulkan akut necrotizing ulcerative gingivitis ini menimbulkan bau mulut yang cukup membahayakan lawan, kira-kira gitu. Terapinya bisa diberikan diberideman dan larutan peroxide untuk mengatasi keluhan dalam 24 jam. Antibiotik kita berikan bila ada gejala sistemik atau pada keadaan yang akut. Dan hati-hati, ini bisa menimbulkan adanya relapse dari penyakitnya. Nah, kemudian kita masuk ke penyakit-penyakit yang ada di esofagus. Tapi sebelumnya kita bicara dulu masalah istilah-istilah yang akan kita pergunakan nanti dalam rangka untuk menegakkan diagnosa penyakit yang ada di esofagus dengan keluhan-keluhan yang tadi sudah kita sebutkan adanya disfagia dan odinopagi tadi. Disfagia itu adalah kita enaknya itu bilang kesulitan menelan. Jadi sulit memang menelan. Ya, disfagia tersebut. Sulit pagia menelan atau makan. Kemudian ada istilah yang disebut dengan odinopagi. Kalau odinopagi itu nyeri saat menelan. Jadi jauh kali bedanya. Satu sulit menelan, satu nyeri menelan. Nah, nyeri menelan ini atau pagofobia misalnya, dia rasa takut menelan. Saking takutnya dia menolak untuk menelan sesuatu. Apakah itu makanan, obat, minuman, semua ditolak. Dan biasanya terjadi pada pasien-pasien yang histeria. Atau yang penyakit rabies. Kita tahu salah satu gejala khas daripada pasien-pasien rabies ini adalah adanya hidrofobia. Jadi takut terhadap air. Jadi kalau dia sudah melihat air, langsung timbul wajahnya cemas, kemudian takut. Bahkan dia bisa meringkuk saking takutnya. Ini menjadi tanda daripada diagnostik rabies. Atau pada tetanus. Ya, tetanus itu begitu kita masukkan makanan, sebetulnya rangsangan itu yang sebetulnya membuat dia menjadi mulut yang mencucur, kita sebutnya. Itu pada pasien tetanus. Atau paralisis faring. Ya, faring yang tidak berfungsi atau terjadi persarapan dari faring. Kemudian istilah apagia misalnya. Apa ini disebut dengan obstruksi esofagus yang komplit. Jadi sama sekali nggak bisa masuk makanan atau biasanya sangkut. Biasanya ini akut ya, misalnya. Atau bolus atau makanan yang besar ya, tertelan daging misalnya. Itu disebut dengan apagia. Ini merupakan satu keadaan darurat mediknya, di mana memerlukan tindakan yang cepat untuk melakukan tekanan dari abdomen menuju ke esofagus sehingga makanannya atau bolusnya tadi bisa keluar kembali. Tapi ada juga yang disebut dengan globus sensation, ya, atau perasaan adanya gumpalan yang mondok, yang nempel di kerongkongan. Kalau kita tanya, apa yang Bu rasakan, coba rasakan, kok seperti ada ya gumpalan, ada makanan di kerongkongan ini. Sepertinya saya padahal sudah makan, sudah minum, tapi kok seperti ada makanan yang di kerongkongan saya ya. Itu adalah keluhan dari pasien-pasien kita dengan yang mengalami globus sensation-nya. Dan dijumpai biasanya ini kontinu dan tidak berhubungan dengan menelan. Jadi dia memang perasaan ya, ada perasaan dan bisa hilang sementara waktu menelan. Waktu menelan itu biasanya hilang keluhan itu. Tapi setelah itu baru timbul keluhan. Ini ada beberapa keluhan yang disebabkan oleh adanya GERD ya, gastroesophageal reflux disease,
atau anxiety disorder, gangguan daripada kecemasan. Atau mungkin ada penekanan dari thyroid ya, yang membuat rasa seperti adanya makanan yang berhenti di kerongkongan. Kita masuk ke odinopagia. Odinopagia itu adalah rasa sakit menelan. Odino sakit, pagus itu makan. Jadi odinopagia adalah rasa sakit nyeri atau nyeri saat menelan. Nah, ini biasanya dirasakan di mulut atau tenggorokan. Dan biasanya bisa dengan atau tanpa kesulitan menelan. Ya, biasa kalau nyeri orang pasti sulit kan menelannya. Sebenarnya nggak sulit sih, cuma sakit. Karena sakit dia jadi sulit menelan, gitulah kira-kira rasanya. Tapi bisa juga tanpa kesulitan menelan, bisa juga. Dan rasa sakit ini yang kita sebut dengan rasa sakit yang sensasi terbakar, atau heartburn, atau pylorus. Atau kadang-kadang rasa sakit ini menusuk yang menjalar ke punggung. Ya. Jadi bisa rasa sakitnya seperti rasa terbakar. Ya. Terbakar itu di sekitar saluran esofagus biasanya, ya. Dan itu yang seperti dada yang terasa terbakar. Ya, dada saya terasa terbakar, dokter, misalnya gitu keluhannya. Dan biasanya ini bisa menimbulkan berat badan, ya, berat badan yang menurun biasanya, karena orang biasanya nggak mau sakit ya, apalagi pada saat menelannya, sehingga dia jadi nggak suka makan, nggak suka minum, gitu sepertinya. Kalau keluhan itu terus berlangsung dan jadi kronis ya, maka akan timbul nanti penurunan berat badan. Penyebab odinopagia ini banyak ya. Bisa kanker ya, kanker itu nomor 1 ya. Kalau kita lihat ini pagi timbulnya masalah kanker ini nanti akan menimbulkan selain daripada nyeri juga bisa menimbulkan perdarahan ya. Jadi pasiennya bisa kekurangan darah atau HB yang menurun atau anemia ya. Dan itu kadang-kadang bisa juga kita lihat nanti dari buang air besarnya ya. Prosesnya kalau ada melena, oh ini ada kemungkinan juga odinopagia, melena, ini ada kemungkinan besar juga ada gangguan menelan atau sakit menelan yang disebabkan oleh kanker misalnya gitu. Atau tadi infeksi kandida itu juga bisa menimbulkan keluhan nyeri ya, nyeri pada saat menelan. Atau GERD, rasanya kok kalau makan itu kok jadi panas, nyeri, panas. Itu ada keluhan GERD ya. Jadi regurgitasi makanan dari lambung ke esofagus itu akan menimbulkan rasa nyeri dan panas. Nah, pada ujungnya nanti bisa juga sampai akhirnya muntah misalnya begitu. Nah, panas ini atau nyeri ini bisa dilemparkan atau dipancarkan atau disebarkan ya. Bahkan kadang-kadang pada pasien-pasien GERD ini seperti serangan jantung gitu sepertinya. Makanya kalau pada pasien GERD ini wajib juga kita melakukan pemeriksaan EKG untuk memastikan apakah keluhan ini berasal dari jantungnya atau bukan. Sementara diagnosis GERD ini kan tidak dengan EKG ya, tapi mungkin dengan beberapa pemeriksaan, diantaranya adalah endoskopi diantaranya. Kemudian odinopagia ini bisa pada pasien-pasien dengan HIV/AIDS ya. Kita tahu tadi bagaimana herpes katakanlah gitu, itu bisa juga menimbulkan ataupun leukoplak oral thrush tadi, itu bisa menimbulkan nyeri ya, apalagi kalau luka ya, berdarah itu juga bisa menimbulkan nyeri. Atau ada disebabkan oleh abses, atau kalau ke bahasa Indonesianya enaknya ini bisul misalnya. Abses ini juga akan menimbulkan nyeri ya. Bahkan abses yang masih muda atau setengah tua itu biasanya atau belum matang itu biasanya lebih nyeri daripada abses yang sudah tinggal nanahnya saja, itu biasanya tidak menimbulkan nyeri. Nah, diagnosa daripada odinopagia ini adalah mencari penyebabnya. Mencari penyebabnya itu yang paling baik adalah dengan endoskopi, dengan melihat langsung. Ya di mana itu adanya, itu akan bisa dilihat ya. Atau dengan biopsi ada endoskopi tadi, kita bisa melakukan biopsi. Jadi sambil melakukan endoskopi atau gastroskopi atau esofagoskopi, itu kita bisa melakukan biopsi. Jadi kalau misalnya masalahnya kanker di esofagus misalnya, kankernya itu bisa kita biopsi betul jaringannya, kasih ke histopatologi atau patologi anatomi, nanti akan diketahui kira-kira apa jenis daripada kankernya tadi. Nah ini untungnya, cuma hati-hati memang di daerah esofagus ini perdarahannya lebih banyak dan dia mudah berdarah. Jadi biopsinya itu mesti berhati-hati karena bisa menimbulkan perdarahan. Walaupun sendiri, kanker itu sendiri memang sudah berdarah biasanya. Kemudian kalau terapinya bagaimana? Sesuai dengan etiologi tadi. Karena ada berapa tadi etiologinya. Kalau GERD tentunya pemberian PPI menjadi nomor 1. Kalau kanker, kita cari kansernya, bisa dilakukan operasi atau melakukan kemoterapi misalnya gitu. Jadi bergantung kepada
etiologi penyebabnya, etiologi penyakitnya. Kita masuk ke apa yang disebut dengan disfagia. Disfagia itu adalah kesulitan daripada menelan. Biasanya bisa terjadi pada gangguan struktur, ya, bentuk daripada saluran makan, yang mulai dari mulut, esofagus. Ya, disfagia biasanya daerah sekitar situ. Mulut, faring, esofagus. Kemudian bisa juga terjadi gangguan neuromuskular pada kerongkongan, ya, atau pada saluran makan tadi, ya. Jadi kalau bisa gangguan persarapan misalnya yang mengganggu daripada otot-otot motorik daripada esofagus atau faring tadi akan menimbulkan disfagia, jadi kesulitan menelan. Atau terjadi sebabkan adanya gangguan motilitas. Kita tahu bahwa makanan yang dari mulut tadi akan didorong untuk masuk ke dalam faring dan akhirnya ke esofagus. Nah, di esofagus sendiri juga merupakan suatu pipa yang juga punya beberapa otot, ya. Jadi gangguan pergerakan tadi itu akan mengganggu proses penelanan. Ini kita sebut dengan disfagia tadi. Jadi ada 3 bentuk secara garis besar etiologi daripada disfagia. Nah, penyebabnya ada berbagai macam, yang mulai dari mulut dan lidah, ya. Necrotizing tadi itu juga bisa menimbulkan disfagia, tonsilitis juga bisa, stomatitis juga bisa, atau penyakit neuromuskuler secara garis besar ada miastenia gravis pada pasien-pasien yang sudah tua misalnya, atau gangguan motilitas, atalasia misalnya. Ya, atalasia itu hilangnya persarapan di daerah EG junction misalnya. Atau skleroderma atau spasm esofagus. Ya, jadi dia menutup tanpa adanya bisa refleks relaksasinya. Nah, itu disebut dengan spasm esofagus. Atau gangguan dari dalam esofagus. Esofagus itu seperti pipa. Jadi kalau dalamnya pipa tadi atau mukosa dari esofagus itu bisa terjadi struktur, misalnya penyempitan misalnya. Bisa disebabkan oleh karena berbagai macam. Paling sering itu adanya bahan-bahan kimia yang ditelan misalnya. Nah, itu juga menimbulkan itu, ya. Atau memang ada tumor yang menyebabkan struktur, ya. Jadi penyempitan, ya, atau keganasan tadi. Atau mungkin disfagia ini disebabkan oleh adanya tekanan dari luar lumen esofagus itu sendiri. Yang paling sering itu penyakit tiroid misalnya. Atau penyakit-penyakit yang berasal dari paru juga bisa, atau penyakit di faring, atau aneurisma aorta. Ini juga bisa menimbulkan disfagia, atau pembesaran atrium kiri pada pasien-pasien gagal jantung kiri misalnya. Itu juga bisa menimbulkan rasa sulit yang menelan, seperti ada tertekan misalnya. Padahal itu adalah karena pembesaran daripada atrium kiri, ya. Jadi dia tertekan, ada tekanan dari luar lumen esofagus. Nah, bergantung pada lokasi anatominya, maka disfagia kita bagi pada disfagia oral, faringial, dan esofagial. Ada beberapa buku itu bagi orofaringial atau oral faringial digabung dengan esofagial. Nah, kita tahu bahwa transport bolus tadi itu bergantung pada ukurannya. Kalau kecil dia mudah lewat dari esofagus, misalnya gitu. Nah, dan besarnya lumen juga berpengaruh. Mungkin kontraksi peristaltik. Jadi bisa masuk ke dalam lambung itu karena ada kontraksi peristaltik, atau relaksasi dari upper esophageal sphincter. Jadi sphincter daripada esofagus itu bisa berelaksasi, maka bisa masuk makanan turun ke lambung. Atau lower esophageal sphincter, ya, itu upper dan lower ini penting sekali untuk relaksasi atau masuknya bolus makanan masuk ke dalam lambung. Tapi bisa juga terjadi disfagia karena bolus yang besar, ya, sehingga lumen menjadi sempit. Ya, ini kita sebut dengan disfagia mekanik atau mechanical disfagia. Atau kalau misalnya gangguan itu karena adanya kontraksi prostatik yang menyebabkan disfagia, maka kita sebut dengan motor disfagia. Nah, klinis disfagia orofaringial ini kita gabung aja oral dan faring. Jadi disfagia orofaringial itu biasanya adanya nasal regurgitasi. Jadi makanan yang berhenti di faring tadi akan bisa menimbulkan regurgitasi ke nasal, ke hidung. Jadi kadang-kadang kita bisa macam tersedak, ya, tersedak tapi makanan atau minuman masuk ke hidung. Ini yang kita sebut dengan disfagia orofaringial. Tapi ini terjadi terus-menerus. Kalau kita kan mungkin sekali-sekali saja. Lagi makan mikiri siapa, nah itu menimbulkan masuknya makanan ke nasal atau ke hidung, atau regurgitasi nasal misalnya. Dan
perlu kita ketahui, camkan betul-betul bahwa adanya regurgitasi nasal atau aspirasi laring ini selama menelan, ini adalah khasnya daripada disfagia orofaring. Jadi kalau kita tanya, Bu, apakah nanti pada saat menelan, kadang-kadang makanan bisa masuk sampai ke hidung, terus macam tersedak Ibu sampai ke hidung. Ada dokter, nah, itu khas itu dari, oh ini kemungkinan disfagia orofaring. Nah kalau kita udah tahu dari mana secara anatomi, maka akan mudah kita mencari penyebabnya. Kira-kira gitulah. Nah, penyebab disfagia orofaringal itu sebetulnya ada dua. Yang pertama dari mechanical atau dari motoriknya. Pertama dari lumen, kelainan lumen itu sendiri atau dari peristaltiknya. Nah, orofaring yang mechanical, yang mekanik itu apa contohnya? Gangguan di dindingnya. Apa itu? Gangguan kongenital. Ya, atau cleft lip, cleft palat misalnya. Jadi ada sumbing bukan hanya, tapi ada di langit-langit. Kemudian laryngeal cleft juga bisa. Atau gangguan post surgical. Jadi bisa juga terjadi disfagia. Ini karena adanya operasi. Makanya riwayat, kalau kita melakukan anamnesis, riwayat penyakit terdahulu itu menjadi penting kalau kita ingin menegakkan diagnosa ini. Jadi apakah ada di operasi, apakah ada operasi hidung, apakah operasi mulut, apakah operasi esofagus. Kalau dibilang ada, oh ini kemungkinan karena penyebabnya berarti mechanical disfagia. Gitu. Jadi anamnesis itu yang betul-betul penting ya. Ini kebetulan kan mungkin sedang belajar tentang bagaimana anamnesis yang baik. Kemudian adanya gangguan penyempitan dari dalam. Apa penyebabnya? Mungkin adanya inflamasi, infeksi. Contohnya apa? Ada penyakit-penyakit viral misalnya, herpes simplex yang tadi, varicella zoster misalnya, atau cytomegalovirus. Atau mungkin dari bakterial, abses peritonsil misalnya. Atau dari jamur, adanya candida. Atau dari mucocutaneous, ya penyakit-penyakit mucocutaneous yang ada langsung di mukusnya. Atau disebabkan oleh kaustik, atau chemical, atau thermal injury. Nah ini hati-hati, ini sering juga pada orang-orang yang berencana tapi gagal untuk suicide ini sering menggunakan ini. Ya, ada aja yang diminumnya untuk mengakhiri hidupnya. Tapi terakhir menimbulkan masalah. Masalahnya mechanical dysphagia. Dan ini biasanya agak berat ya, karena biasanya kalau mukosa esofagus itu laserasi panjang, itu biasanya pasti akan timbul struktur. Dan struktur ini yang berat. Dia akan berulang-ulang, ya. Walaupun kita sudah menggunakan beberapa terapi ya. Kemudian apa yang terjadi? Apa kelainan intrusif, penyempitan daripada dari dalam atau dari lumen itu adanya struktur ya. Caustic ingestion tadi seperti kita bilang. Atau post radiasi. Jadi berapa pasien-pasien yang diterapi radiasi, apakah contohnya radiasi pada pasien-pasien tiroid misalnya. Itu hati-hati juga, nanti pasiennya kadang-kadang menimbulkan disfagia. Kalau itu disfagia, maka riwayat penyakit terdahulu dari anamnesis kita, kemudian kita bertanya dengan baik, mudah-mudahan pasti akan kita dapatkan. Atau mungkin dari tumor ya, apakah itu jinak ataupun itu ganas. Kemudian mechanical dysphagia yang lainnya adalah disebabkan oleh adanya tekanan dari luar, sistem compression misalnya, atau seperti retropharyngeal abscess, atau ada massa. Itu akan menekan daripada paring dan ini akan menimbulkan dysphagia. Atau mungkin thyroid disorder, atau divertical. Divertical itu adalah lubang yang tidak seharusnya ada di esofagus ya. Tapi ada sehingga dia menimbulkan divertical dan akan menimbulkan tekanan ya ke luarnya. Atau thyroid disorder ya. Thyroid disorder juga menimbulkan tekanan. Atau vertebral osteophyte ya. Jadi beberapa kelainan tulang belakang juga bisa menimbulkan mechanical dysphagia. Kemudian orofaringeal motor, gangguan motor daripada dysphagia, gangguan peristaltik. Apa penyebabnya misalnya? Penyakit-penyakit di cerebral cortex misalnya, atau di otak misalnya, yang bisa menimbulkan demensia ataupun gangguan kesadaran. Jadi pasien-pasien yang gangguan kesadaran itu bisa timbul juga dysphagia ya. Yang misalnya bisa disebabkan oleh metabolic encephalopathy, pada diabetes misalnya, atau pada gagal ginjal misalnya, atau encephalitis, meningitis, cerebrovascular accident. Ini hati-hati, akan bisa timbul terjadi motor dysphagia. Maka pada pasien seperti ini, hati-hati kita memberikan makannya. Ya, ini sadar betul nggak ini pasien kita? Kalau nggak sadar, hati-hati. Ya, bisa terjadi dysphagia. Dan pada pasien ini sudah terjadi dysphagia, jadi makanannya bisa menimbulkan
regurgitasi nantinya. Atau bisa juga yang seperti kita sebutkan tadi, rabies, tetanus, itu juga bisa menimbulkan gangguan penyebab daripada motor disfagia, walaupun ini dengan kognitif yang baik, misalnya begitu. Atau Parkinson disease pada pasien-pasien tua, ini hati-hati adanya motor disfagia. Kemudian adanya gangguan itu, adanya gangguan persarapan, saraf 5, 7, 9, 10, dan 12. Ya. Ini juga hati-hati. Jadi pada pasien-pasien dengan gangguan misalnya di wajah, hati-hati. Pada gangguan saraf 7 misalnya, itu hati-hati. Kemudian gangguan neuromuskular, ya, apa itu misalnya grafis misalnya, grafis ini misalnya kelainan daripada pada pasien-pasien yang tua misalnya, atau penggunaan botulinum toksin, ya. Botulinum toksin kadang-kadang kita berikan juga untuk mengobati katakan dengan akalasia misalnya, ya. Pemberian ini juga bisa berpengaruh terhadap motor disfagia atau gangguan otot, ya. Apakah polimyositis itu bisa juga, atau metabolik miopati misalnya, tiroid miopati misalnya. Itu juga bisa terjadi gangguan motor disfagia. Nah, diagnostiknya yang pertama tentunya dengan menggunakan endoskopi, ya. Apakah itu esofagoskopi, dan juga kita bisa menggunakan alat-alat dari laringoskopi, ya. Makanya kadang-kadang kita juga dapat konsul dari sejawat kita dari THT, ya, sudah melakukan laringoskopi, tapi sepertinya kelainan itu kok seperti dia perbatasan antara faring dan esofagus misalnya, maka kita minta melakukan untuk esofagoskopi atau gastroendoskopi. Dan ini akan kita lihat gambar lumen secara langsung, ya, karena endoskopi ini kan masukkan alat langsung dari mulut langsung ke esofagus, dari esofagus nanti akan bisa kita lihat langsung apakah itu mukosanya bisa terlihat, kemudian apa yang ada di dalam mukosa lumen itu juga bisa terlihat, dan kadang-kadang juga bisa kita lihat juga pergerakan. Atau kalau dia sphincter bisa kita lihat sphincternya terbuka atau sphincternya tertutup pada saat kita melakukan endoskopi atau gastroskopi tadi atau esofagoskopi. Ada juga beberapa pemeriksaan untuk melihat motilitas esofagus, menilai motilitas esofagus misalnya pada kasus akalasia itu bisa kita lihat, ya, atau spasme esofagus. Itu mesti dinilai itu motilitasnya. Biasanya dengan masukkan alat pengukur masuk di perbatasan, diletakkan di perbatasan antara IG junction, ya. Kemudian akan dinilai berapa tekanannya, misalnya gitu. Kemudian berapa gerakannya dalam 1 menit atau satu. Nanti akan dinilai apakah dia memanjang, apakah dia menenjek. Kemudian bisa lakukan pemeriksaan sitologi, ya, untuk melihat apakah ada kelainan yang bisa dideteksi biasanya sel-sel ganas misalnya pada tahap awal. Nah, bisa dikerjakan ini bisa menegakkan diagnosa lebih awal daripada biasanya. Atau berapa pemeriksaan dengan melakukan radiologi, ya, seperti fotoronsen misalnya, atau seperti magnetic foto misalnya, kita lakukan foto atau esofagus yang dipoto, ya, atau kita bisa ultrasonografi dan CT scan juga bisa kita kerjakan, ya. Ini sering kita untuk mendeteksi adanya massa di mediastinum ataupun aneurisma aorta, ya. Seperti bisa kita dengan ultrasonografi atau CT scan. Nah, penanganan disfagia orofaringial itu yang pertama adalah atasi dulu penyebab dasarnya yang ada di oral dan di faring. Tentukan apakah pasien tadi mendapatkan nutrisi yang baik secara oral, dan hati-hati dengan risiko aspirasi, hati-hati nasal regurgitasi misalnya. Nah, pemberian GT jadi menjadi pertimbangan juga, ya. Tapi walaupun begitu, kadang-kadang bahwa NGT bisa menurunkan risiko aspirasi, ya, karena makanan bisa langsung masuk ke lambung tanpa melalui esofagus atau melalui orofaring. Tapi hati-hati juga untuk melakukannya, karena biasanya refleks juga sudah nggak ada lagi. Jadi jangan sampai salah masuk NGT-nya harusnya ke lambung, jadi masuk ke paru misalnya, ya. Kemudian adanya pengaturan diet yang betul-betul, ya. Jadi manajemen disfagia orofaringial nomor 1 adalah masalah makanan. Ya, cairan yang kental, fungsi lidah terganggu enggak? Nutrien maksimal enggak? Nah, kalau enggak maksimal hati-hati, usahakan aja mungkin encer, ya. Sedikit, posisi pasien pun diatur, penyesuaian postural juga dikerjakan. Jadi pasiennya diusahakan untuk berdiri misalnya begitu. Jadi dia seakan-akan memang esofagusnya itu lurus misalnya. Kemudian ada juga beberapa
kegiatan-kegiatan yang bisa dikerjakan untuk bagaimana pasien ini bisa makan dan minum, berhasil dalam makan dan minumnya. Ya. Kemudian bagaimana penanganan terhadap disfagia esofagial, ya, atau esophagus. Yang pertama, bila itu penyebabnya adalah spasme esophagus diffus, maka terapinya bisa dilatasi, ya, atau pemberian calcium channel blocker. Nah, calcium channel blocker ini juga bisa kita gunakan nanti untuk akalasia, ya. Jadi spasme, dia akan mengurangi tekanan daripada sarafnya. Jadi ini akan membuat menjadi rileks, ya. Atau pada akalasia misalnya, kita berikan makanan lunak, kemudian pemberian antikolinergik dan kalsium channel blocker, ya. Kadang-kadang kita kasih juga nitrat, ya, untuk pemberian akalasia ini. Dan bisa juga kita nanti mengerjakannya dengan dilatasi. Jadi balon dilatasi atau balon dilator atau injeksi toksin botulinum yang tadi saya sebutkan, atau operasi dengan myotomy Heller, ya, akalasia. Jadi sekarang akalasia ini sudah banyak terapi yang bisa dikerjakan, ya, dan sudah berkembang, nih. Bahkan terapi sekarang itu dengan menggunakan alat endoskopi. Kemudian untuk pada pasien-pasien scleroderma tentunya anti muntah diberikan dan pemberian obat-obat sistemik untuk scleroderma, misalnya gitu. Kemudian pada pasien-pasien sebagai etiologi disfagia esofageal adalah GERD, maka obat-obat anti reflux seperti H2 blocker, PPI atau prokinetik itu juga bisa diberikan, dan beberapa terapi pundoplikasi itu merupakan terapi tindakan invasif, itu juga sudah dikerjakan. Jadi sekarang GERD ini dengan memperbaiki daripada sphincter esofagial itu akan membuat jadi pasiennya lebih tenang, ya, karena dia nggak memerlukan obat lagi. Itu namanya pundoplikasi terapi. Kemudian pada pasien esofagitis infeksius, ya, tentunya antibiotik menjadi pilihan kita yang pertama, atau mungkin antiviral, ya, kalau dia disebabkan oleh virus misalnya begitu. Kemudian ada berapa lagi yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, secara garis besar investigasi dan manajemen disfagia ini, bila kita jumpai adanya disfagia, ya, adanya kesulitan menelan, maka kita bertanya, anamnesis kita lakukan. Sudah berapa lama, misalnya gitu. Kapan mulainya, misalnya gitu. Apakah benda yang makanan padat dulu sulit ditelan, atau lama-lama menjadi cair juga jadi sulit ditelan, misalnya gitu. Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Kemudian ada nggak terjadi penurunan berat badan, kemudian ada nggak terjadi regurgitasi, misalnya gitu. Apakah ada muntah, apakah ada muntahnya pun berapa lama, itu juga bisa kita tanyakan, ya, karena muntah yang sebentar atau lama ada 1-2 menit, atau bahkan ada yang 5 menit baru muntah, itu juga menjadi diagnostik bagi kita, ya. Itu mesti ditanyakan. Kemudian ada riwayat operasi ada tidak, misalnya tadi kan kita lihat ada juga penyebab daripada disfagia ini karena adanya post operasi misalnya, itu juga kita tanyakan. Atau ada penyakit-penyakit lain, katakanlah gagal jantung misalnya, jadi adanya pembesaran atrium kiri tadi, itu kita tanyakan juga apakah selama ini berobat ke kardiologi, apakah berobat ke THT, atau mungkin ke adanya kemoterapi. Itu juga menjadi pertanyaan bagi kita, sehingga lengkaplah history dan anamnesis dari pasien kita ini. Nah, kita lakukan pemeriksaan tadi, kita menjadi bagi dua, ada orofaringeal, bentuk orofaringeal atau bentuk esofageal, disfagia esofageal atau disfagia orofaring. Nah, ada beberapa pemeriksaan yang segera kita bisa lakukan biasanya kalau di rumah sakit itu. Setelah anamnesis, pemeriksaan fisik tadi kita kerjakan. Selain untuk menyingkirkan, juga untuk membantu menegakkan diagnosa. Ya, pemeriksaan jantung kiri, misalnya, ya kan, itu bisa kita lakukan melalui pemeriksaan fisik, misalnya. Atau adanya pembesaran kelenjar tiroid, bisa juga kita lakukan pemeriksaan fisik, misalnya. Atau kita lihat buka mulutnya, kita tengok mulutnya dengan inspeksi, misalnya. Itu juga bisa kita lakukan pemeriksaan fisik. Ya. Nah, pemeriksaan fisik, anamnesis, kemudian lakukan pemeriksaan fisik, maka ada kemungkinan kita sudah mengarah ini ke orofaringeal atau ke esofageal. Gitu. Kalau esofageal yang lebih sering muntah, ya, lebih sering muntah dia karena biasanya makanan sudah masuk sampai ke esophagus,
dia akan memuntahkannya gitu lah kira-kira. Nah, setelah itu apa yang kita kerjakan? Kalau kita rasa suatu keluhan dalam bentuk orofaringeal dysphagia, maka kita bisa melakukan tulisan barium swallow. Ya, ini dari radiologi. Nah, swallow follow through misalnya. Jadi akan kita bisa lihat dengan menggunakan barium. Jadi ada zat pewarnanya. Zat pewarnanya itu ditelan, kemudian difoto. Nanti akan nampak itu. Zat pewarnanya akan berwarna putih, dia akan mengikuti mukosa lumennya, nanti akan ketutuplah dengan barium tadi. Nah, gambaran jadi lebih jelas, pinggirnya akan jadi nampak jelas. Kemudian kalau ada sesuatu yang menghalangi barium, jalannya barium juga akan jelas. Nah, itu dengan menggunakan foto. Nah, kita lihat lagi, apakah bisa kita lakukan biopsi misalnya. Dari pemeriksaan patologi, bisa nggak? Ada confirm nggak misalnya? Misalnya ada suatu massa, terus bisa kita lakukan dugaan ini suatu gangguan daripada orofaringeal. Nah, kemudian bisa kita identifikasi atau tidak itu dari sisi patologi. Nah, kalau tidak, ya nanti baru kita lakukan endoskopi. Tapi kalau bisa, maka kita lihatlah apa kemungkinannya, ya kan? Kita keluarkan indikasi untuk fleksibel mas endoskopi. Ya. Nah, ini kita periksakan lagi. Biasanya ke THT biasanya kita konsulkan. Kalau dari penyakit dalam biasanya kita konsulkan untuk memastikan apakah orofaringnya benar dalam keadaan benar atau ada gangguan. Tapi bisa juga lakukan CT scan ya. Jadi CT scan ke esophageal. Ya, nanti akan nampak nanti orofaringealnya akan terlihat ya, melalui CT scan tadi. Dan dari CT scan tadi juga akan kita bisa lihat kelainan apa yang terjadi di orofaringeal tadi. Nah, bila tidak ada kita jumpai atau tidak kita sangka adanya patologi daripada di orofaringeal, dan dari beberapa pemeriksaan anamnesis fisik mengarah kepada esophageal, maka nomor satu pemeriksaan kita kerjakan itu adalah melakukan endoskopi, upper endoskopi. Upper endoskopi ini biasanya kalau pada saat kita cerita dysphagia ini, biasanya esophagus ke atas dari mulut, faring, dan esophagus. Itu bisa kita lihat melalui endoskopi, lihat langsung, direct langsung, lihat langsung. Dan bisa kita kerjakan biopsi, itu keuntungannya. Endoskopi ini bisa kita lakukan biopsi. Dan efek samping daripada biopsi tadi, katakanlah perdarahan, bisa kita atasi lagi. Jadi biasanya bila ada perdarahan kita berikan misalnya pemberian epinefrin cair misalnya, langsung ke tempat yang berdarah tadi. Jadi endoskopi pada pasien-pasien dysphagia ini bisa dua ya. Ya, di antaranya bisa dua, bisa untuk diagnostik, bisa juga untuk terapeutik. Bahkan nanti mungkin bisa lebih banyak lagi kita gunakan endoskopi ini untuk melakukan terapi pada pasien-pasien dysphagia. Nah, kalau kita lihat tadi, kita lakukan endoskopi atau esophagoskopi. Nah, itu apa yang bisa normal. Kelihatannya kok normal, padahal pasiennya dysphagia. Tapi kok normal? Nah, kalau dia normal, kita lihat mungkin adanya katakanlah kok ada macam menyempit, ada penyempitan misalnya begitu. Tapi dari sisi biopsi normal misalnya gitu. Maka kita bisa lakukan misalnya dilatasi dengan alat misalnya. Ya, dengan alat. Itu kita bisa, atau kita periksa lagi dulu tekanannya. Benarkah tekanannya meninggi? Itu kita sebut dengan esophageal manometri misalnya gitu. Itu bisa kita juga gunakan. Tapi itu juga bisa kita gunakan untuk pengobatan juga. Kemudian kalau kita jumpai adanya obstruktif, nah, atau struktur misalnya, apa yang bisa kita kerjakan? Pertama biopsi dulu. Apa itu struktur itu? Apa itu penyebab dari obstruksi tadi? Nah, setelah tahu baru kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan? Mungkin bisa kita dilatasi, ya kan? Atau kita surgery. Ya, jadi struktur yang komplit, lengkap, menutup lumen, itu bisa kita lakukan biopsi. Udah dibiopsi, bisa kita lakukan dilatasi ataupun surgery. Kemudian bagaimana pada pasien-pasien yang dengan reflux esophagitis misalnya. Jadi kalau kita lihat dari endoskopi, kita lihat pada EG junction-nya itu kemerahan, kemudian pergerakannya berkurang. Oh, ini bisa disebabkan oleh reflux esophagitis.
Jadi esofagitis yang disebabkan oleh reflux, muntah. Muntah itu sebetulnya kalau dia pada pasien-pasien GERD katakanlah itu disebabkan oleh luka laserasi di esofagus yang disebabkan oleh asam lambung. Nah, itu akan menyebabkan hiatus hernia, bisa jadi menganga dia, terus menganga, terbuka terus, sehingga refluksnya bisa bertambah terus. Nah, ini terapinya apa yang kita kerjakan? Kita memberikan terapi penekan asam. Yang terkenal itu adalah PPI, proton pump inhibitor, atau H2 blocker. Nah, ranitidin misalnya, ranitidin, famotidin. Kalau PPI misalnya omeprazol. Apa lagi, Sian? Sian? Iya, Dok. Apa PPI? Udah lama nggak nanya saya. Salah satu contoh proton pump inhibitor, Sian. Omeprazol saya sebutkan satu. Sian? Apa contohnya? Ini mulai sekarang ini kita sudah mulai bicara obat ini. Lansoprazol, Dok. Lansoprazol. Baik. Siapa lagi kawan kita ini, Sian, yang bisa saya tanya? Gabriel. Gabriel. Pantoprazol, Dok. Pantoprazol. Mantap. Tantri. Ada 3 ini tannya. Tantri. Apa lagi? Iya, Dok. Ya. Apa lagi? 1000 lagi nih. Apa pertanyaannya? Tantri, apa pertanyaannya? PPI inhibitor. Tantri. Arif dulu. 19047 lagi dia. Rabeprazol ya, Dok. Rabeprazol bagus. Tinggal satu lagi ini mungkin Pak ini. Hafiz. Hafiz. Iya, Dok. Ya. Apa satu lagi, Hafiz? Amelia. Dokter. Apa satu lagi? Esomeprazol, Dok. Esomeprazol ya. Iya. Saya takut juga ini. Ada yang ngomong tapi nggak nampak. Iya, Sian ya. Ada suara tapi nggak nampak. Ini seru juga ini. Ya udahlah. Nggak apa-apa. Sylvia, ada lagi? Sylvia. Iya, Dok. Ada lagi PPI kita? Ada, Dok. Dexlansoprazol, Dok. Oh iya, yang baru ya. Dexlansoprazol. Ya, betul. Bagus. Bagus-bagus nih rupanya. Cuma tetap juga nggak nampak. Baiklah. Ayo kita lanjutkan dulu. Ya. Baik, kemudian setelah upper endoskopi kita kerjakan, kita lihat apakah esofagitis. Esofagitis yang terkenal di antara satu lagi esofilik. Ya. Eosinofilik esofagitis. Itu bisa kita melalui biopsi bisa kita dapatkan, insya Allah. Nah, bisa kita kerjakan nanti terapinya adalah dengan penekanan asamnya, baik H2 blocker ataupun PPI tadi. Tapi bisa juga kita berikan kortikosteroid karena biasanya ini sering autoimun biasanya. Kemudian pengaturan diet. Kemudian kalau dari upper endoskopi tadi kita jumpai adanya kandidiasis, ya itu cepat biasanya terlihat ya. Nampak plak-plak yang berwarna putih itu di sudut daripada esophagus. Nah, itu biasanya kita berikan nanti anti kandidiasis ya, kita berikan. Itu juga bisa kita berikan. Tapi hati-hati nanti pada pasien-pasien akalasia itu kadang-kadang banyak juga yang seperti plak berwarna putih di bawah esophagus bawah misalnya gitu. Hati-hati juga, itu bisa kita bedakan, mungkin bisa juga karena adanya makanan ya, dia makan nasi atau makan bubur nempel di ujung daripada esophagus karena dia akalasia, dia konstriksi daripada EG junction-nya sehingga berhenti juga makanan itu di situ. Nah, kalau berhenti makan di situ kadang-kadang bisa menimbulkan warna putih juga seperti plak. Maka dengan endoskopi tadi bisa kita hilangkan dia dengan memberikan cairan. Ya, dengan cairan kita tekan dengan menggunakan cairan, kita hilangkan dengan cairan
cairan yang kita suntikkan dari alat endoskopi tadi, maka akan hilang. Oh, ini kemungkinan besar memang bukan plak, ya bukan plak kandidiasis, tapi merupakan plak makanan saja. Ya. Baik, salah satu di antara terapi disfagia atau dysfagia itu adalah endoskopi. Ya, ini biasanya kita gunakan untuk pasien-pasien dysfagia yang untuk menentukan etiologi yang mendasari, karena bisa melihat langsungnya. Jadi semua di permukaan bisa terlihat, semua di lumen bisa terlihat. Yang nggak bisa terlihat itu di dalam lumen, ya, di otot dalam bisa nggak bisa terlihat. Nanti kita bisa melihat, minta ke CT scan atau foto misalnya. Kemudian untuk menyingkirkan kondisi ganas atau prakanker, karena kita bisa melakukan biopsi. Ya. Kemudian juga untuk menilai, untuk menentukan terapinya. Kalau sudah jelas dia suatu CA esophagus, ya terapinya sudah ditentukan. Atau struktur juga bisa kita lakukan. Struktur itu contohnya adalah dengan melakukan dilatasi esophagus misalnya. Ini alat yang tergambar gini adalah alat daripada dilator esopagusnya. Alat ini dimasukkan ke dalam endoskopi, kemudian di dalam dibuka balonnya. Ini balon dilator namanya. Kita buka balonnya, kemudian di tempat struktur tadi kita buka balonnya, tahan kira-kira 10 menit, maka strukturnya tadi akan buka lebih lebar dari biasanya. Kalau sudah struktur komplit dengan balon dilator bisa juga, ya, atau dengan beberapa terapi yang lainnya. Tapi yang paling safe itu yang adalah kita melakukan dilator esophagus, dan ini insya Allah bisa dikerjakan melalui endoskopi. Ya. Baik, mungkin gitu dulu. Sylvia. Nicholas. Iya, Dok. Nicholas. Iya, Dok. Oh iya. Iya. Monica. Oke, Monica. Baik, Teresia yang saya takut ini, kasihan. Karena dia gambar jamur orangnya. Apa Candida ini ya? Teresia? Oh, nggak ada. Oke, Asian. Ada yang mau ditanyakan? Asian aja mewakili yang lain atau yang lain? Elvira? Ya, Dok. Ya. Oh, Ader. Oh, ya. Kaget juga saya. Tiba-tiba kok ngomong, kira mungkin kaget. Safira? Iya, Dok. Oh iya. Yang A aja saya panggil ya. Putri. Putri? Kok I? Putri Ardira. Kan A juga. Iya, Dokter. Oh iya. Kok putih aja wajahmu? Oke. Baiklah, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, Asian. Iya, Dok. Oke. Nanti bahannya saya kasih ke Asian aja ya. Baik, Dok. Oke. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya, walaupun kita tidak berjumpa langsung dan saya pun tidak bisa melihat